Nah, sekarang kita belajar gimana sih cara baca konsonannya shengmu ya. B ini kita baca jadi P, puo. P kita baca ada haknya. Puo, 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 mo, fo. Yang ini biasa aja M, tetap aja mo, fo ya. Puo, puo, mo, fo. D kita baca jadi T, te. T-nya ada haknya. Te, ne, le, ke, ke, he. Sekali lagi. Puo, puo, mo, fo, te, te, ne, le, ke, he, ya. Sekarang kita belajar yunmo, itu vokalnya ya. Jadi kalau nggak ada vokal, konsonannya nggak bisa kita baca. Jadi yang barusan di atas juga saya gabungin sama vokalnya. O ya dan E gitu ya tadi barusan. Jadi kita baca ini A, tetap aja A. O biasa aja. A, O, E, I, U, I ya. Yang ini bacanya itu I. Gimana cara bacanya I? Itu kita mulutnya manyun dulu ke depan, kita bilang lalu jangan bergerak mulutnya, dan sekarang kita bilang I, gitu ya. Mulutnya maju dulu, bilang lalu bilang I, gitu ya. Ini bawahnya adalah gabungan yang di atas, I, A, au, o ya. Ini o, u kita akan bacanya menjadi e, u, o gitu ya, nggak boleh o gitu ya, o. Jadi kalau kita lihat di bawahnya gabungannya ya, jadi kalau B, konsonan B sama A itu jadinya pa, po, pi, pu, pai, pe, pau ya. Ke bawahnya juga sama, pa, po, pi, pu, pai, pei, pau, po, ma, mo, me, mi, mu, mai, mei, mau, mo, fa, fo, fu, fei, fo, ta, te, ti, tu, tai, tei, tao, tou, ta, te, ti, tu, tai, tao, tou, na, ne, ni, nu, nu, nai, nei, nau, no. Nah ya, kita bisa bilangnya B itu berubah jadi P, puo, yang D jadi T, te, ke gitu ya. Tapi kadang-kadang ya orang itu suka lupa P-nya tetap dibaca jadi P juga gitu ya. Jadi tetap aja po, te gitu ya. Padahal ini ada haknya po, te, ke gitu ya. Kalian bisa ingat aja gitu ya. Ini kita rumusnya itu adalah KTP ya. Ingat aja KTP. Jadi kalau kalian nanti ketemu pinyin-nya, cara bacanya ada depannya K, itu kalian harus ingat, KTP, jadi ada haknya. Jadi harus dibacanya adalah ke, te, po, gitu ya, ada haknya ya. Nah, bagaimana kita bedain antara po sama po? Kalian bisa ambil kertas, satu kertas seperti ini, ya. Jadi kalau kita baca B itu po, kertasnya nggak bergetar ya, jadi nggak ada anginnya. Sedangkan yang P itu kertasnya bisa bergetar karena ada udaranya. Jadi kita lihat ya, po, nah, po dianya bergetar ya. Sama juga bawahnya te nggak bergetar, te dia bergetar begitu ya. Ke dia ada anginnya seperti itu. Jadi kalian bisa latihan pakai selembar kertas ini untuk membaca po, te, ke ini. Oke?
Nah, kita lihat lagi di atas ini ya, lanjutannya. Ini L dengan A dibaca jadi la, le, li, lu, lü, lai, lei, lau, lou, ca, ke, ku, kai, kei, kau, kou, ka, ke, ku, kai, kei, kau, kou, ha, he, hu, hai, hei, hao, hou, ya. Jadi kalau ini bacanya le, ke, tapi kalau yang ada e-nya itu jadi lei, kei, kei, hei. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke sheng tiao, itu nada. Jadi bahasa Mandarin itu ada 4 nada plus 1 yang nggak ada nada. Kalau kalian lihat di sini, ti sheng nada ke-1 itu 55. Lihat garisnya 5, 5 ya. 55 itu artinya datar begitu ya. Jadi kita bacanya a, i, u gitu. Sekarang nada 2 kita lihat ya. 3, 5. Jadi dia itu nada 2 itu naik ke atas ya. Bacanya menjadi a, i, u. Nah, kalau nada 3 2, 1, 4. 2, 1, 4. Dilihat aja di sini gambarnya. Jadi diayun dia. Bacanya jadi a, i, u. Nah, nada keempat 5, 1. Dibanting. Ya, lihat dia gambarnya juga ke bawah. A, i, u. Gitu ya. Seperti kita marah aja. Bilang marah gitu ya. A, i, u. Begitu. Nah, kita lihat lagi di sini ya. Jadi bahasa Mandarin itu beda nada, beda arti ya. Kita lihat di sini. Pa, 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 pa. Ya, tuh di bawahnya ada nada, ada artinya. Pa 8. Pa mencabut. Pa target. Pa, papa. Kita panggil papa, itu nada 4 ya, papa. Ya. Terus ini ma, 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 ma. Nah, ya, mama. Kita panggil mama. Ya, ini ma itu adalah kaku gitu ya. Dia ngambil dari mamu. Mamu. Ma, kuda, ma. Marah ya, ma, kita marah gitu ya. Jadi kalau kita mau manggil mama, tapi kita nadanya mama gitu ya kan, jadi kayak marah jadinya ya. Jangan sampai salah nada ya, hati-hati ya. Lalu kita bilang i, ya, i 1 ya, i pindah, i kursi, i itu artinya 100 juta. Oke. Terakhir, seperti yang saya bilang di awal ya, perubahan nada 3 gitu ya. Ini sangat penting, jadi kalian bisa bintangin gitu ya. Bisa bintangin ya, ini sangat penting. Jadi sebenarnya nada 3 itu ya, semuanya nggak dibaca diayun semua. Jadi kayak ni hao yang tadi ya, ni hao gitu ya. Dia nggak dibaca seperti itu. Orang keburu lari kalau kita ngomongnya lambat seperti itu, diayun semua. Jadi kalau nada 3-nya ada 2 seperti ini ya, yang pertama dia berubah menjadi nada 2. Jadi kita akan bacanya menjadi ni hao atau ni hao ya. Jadi nada 3 itu sebenarnya bisa dibaca lagi dengan satu cara, yaitu cuma setengah aja. Jadi kalau kita tahu, kita barusan belajar bacanya di ayun hao ya. Jadi sebenarnya nada 3 itu bisa dibaca cuma setengah saja, cuma sampai sini ya. Jadi nggak naik dia. Hao, hao gitu. Jadi cuma setengah aja, cuma sampai sini. Jadi dibacanya ni hao ya. Kita boleh membaca di ayun hao, tapi cuman kalau dia di akhir kalimat saja atau cuman satu kata gitu ya. Jadi kalau cuman ada satu katanya kita boleh bacanya di ayun, atau di akhir kalimat dia nada 3-nya ada di akhir kalimat boleh bilangnya hao. Tapi kalau dia bukan di akhir kalimat, dia cuman dibacanya setengah aja. Ni hao gitu ya. Ni hao gitu. Mengerti?
Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung tanyakan di kolom komentar itu ya, di kolom Q&A, atau kalian bisa add Telegram saya, jadi bisa langsung ditanyakan kalau kurang jelas. Oke? Kita sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di bab kedua.